Tiba-tiba si Denny itu hilang. Udah selesai. Bahwa keempat orang ini udah dipaketin jauh-jauh hari. Udah di checklist nih yang bakal meninggal jadi korban lah. Kenapa saya dari tadi melotot terus? Itu di belakang kamu masih ada yang ngikutin, sosok besar hitam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga kalian semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ruang Belantara kedatangan lagi teman gua yang kemarin kita menceritakan kisah kita, Abi. Gimana, Bi? Yang Baik, Mas. Kemarin kita sudah cerita-cerita Ya, kisah tentang kita ya. yang kesurupan itu ya. Iya, yang kesurupan yang kita mau dijadikan tumbal ya. Kali ini gua kan kemarin inget lo punya cerita yang serem juga kan waktu lulus sekolah ya dulu ya. Ceritanya waktu lulus sekolah dulu udah lama banget lo ceritain ke gua. Benar. 2 tahun 3 tahunan lah. Gue juga udah hampir lupa-lupa, makanya diinget-inget lagi tuh cerita biar bisa diceritain di sini. Biar bisa lebih runut ya ceritanya. Dan kemarin juga gue ngobrol-ngobrol sama teman gue yang ikut di kejadian itu juga biar ada referensi. Jadi ada beberapa tambahan buat ngelengkapin lah. Yang lo lupa ya. Yang gue lupa, soalnya udah lama banget. Iya, kejadiannya tahun berapa itu? Tahun 2006. 2006. 15 tahun yang lalu. Setelah lulus sekolah ya? Ya, pas lulusan. Oke lah, nggak usah menunggu lama-lama, langsung aja kita dengarkan cerita dari Abi. Silahkan, Bi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Abi Onyol. Di channelnya Ruang Belantara gue mau cerita tentang pengalaman gue yang udah 15 tahun lalu. Tepatnya di 2006 pas saat lulusan sekolah. Jadi ceritanya gini. 2006 yang namanya anak sekolah itu kan punya geng biasanya tuh. Punya geng beberapa orang lah, sekitar 10 sampai 15 orangan lah yang kita sering nongkrong, pulang sekolah juga nongkrong, ngerjain tugas bareng, main bareng. Ini lo SMA ya? Apa SMK? SMK. Oh, SMK. Berarti temen kental lah gitu. Teman ya? kental karena Cowok-cowok SMK ya? cowok semua. Abis itu ceritanya gue udah selesai nih ujian nasional nih. Sudah selesai ujian nasional, tinggal nunggu yang namanya surat kelulusan. Jadi pas saat gue waktu itu surat kelulusan diantar lewat pos ke rumah. Pengumuman ya, pengumuman. Dan di 2006 itu sistem yang baru tuh waktu itu, jadi ada yang bisa nggak lulus. Yang waktu itu kalau nggak salah minimal nilainya 5 apa 6, gue lupa gitu. Pokoknya yang kurang dari situ dia ngulang lagi setahun. Bisa nggak lulus? Bisa nggak lulus kelas 3. Jadi dia kelas 3-nya 2 tahun. Nah, kan ada jeda tuh. Gue habis lulus ujian sampai nunggu surat kelulusan sampai rumah. Itu ada jeda lah kurang lebih semingguan lah. Nah, anak-anak gue tuh ngerencanain untuk liburan. Oh iya. Ngerencanain voting lah, ada yang mau ke puncak, ada yang mau ke pantai. Akhirnya voting terbanyak pada pengen ke pantai. Nah, pada pengen ke pantai, terus ditentukan lah tanggalnya. Karena ada yang nggak bisa, ada yang pergi, ada yang segala macam. Akhirnya dapat tanggal itu tanggal 1 Juni. 1 Juni itu. 2006. Masih ingat banget tuh ya. 1 Juni 2006. Hari apa tuh? Itu berangkatnya hari Kamis. Hari Kamis ya. Hari Kamis. Malam Jumat ya berarti ya. Nah, itu hari Kamis malam Jumat, dan ternyata setelah beberapa hari kemudian gitu, gua ngeliat tanggal sama temen gua, pas banget. Song, ini kok tanggalnya
pas banget malam Jumat Kliwon kita berangkat. Kliwon. Terus kata dia, udah nggak apa-apa lah, kata dia. Oh ya udah, gue juga nggak terlalu gimana, ya udah lanjut aja. Nggak terlalu percaya mitos lah ya. Lanjut. Terus gue berangkat nih. Jadi itu akhirnya diputuskan ke mana tuh? Ke pantai, ke Anyer. Pantai ya. Anyer. Ke Anyer di daerah Anyer lah ya. Daerah Anyer kan banyak lah ya pantai. Anyer banyak ada di daerah Anyer. Abis itu gue berangkat lah sekitar, karena yang ikut itu 13 orang. 13 orang berarti kan nggak bisa naik mobil. Mobil yang biasa ya. Yang biasa harus sewa. Jadi sewa yang gede, elf. Jadi waktu itu ya. Gue sama teman-teman sewa elf. Dari 13 orang itu 10 orang cowok, 3 orang cewek. Dan 3 orang cewek ini pacarnya di antara 10 orang itu. Dia bawa pacarnya lah. Tapi bukan temen sekolah ya berarti itu ya? Yang cewek? Yang cewek juga akrab juga sama geng-geng kita karena sering nongkrong bareng. Iya, tapi gitu. bukan satu alma mater ya? Bukan, dia beda sekolah. Beda sekolah. Habis itu berangkat, kita mau di perjalanan nih, udah di perjalanan sih. Udah di perjalanan, udah keluar tol, terus masuk udah masuk kawasan Anyer lah. Tiba-tiba tuh ada masuk kayak kuburan yang udah lama tua gitu. Kuburan udah tua banget lah. Biasa kan kelihatan. Lewat doang. Nah, gua tuh spontan ngomong gini, weh kecilin musiknya. Jadi kan kita nyetel musik kenceng-kenceng, terus musiknya dulu kalau nggak salah Rocket Rockers gitu udah demennya. Iya, zaman itu. Weh kecilin musiknya, kita lewat kuburan nih. Terus kata temen gua bilang, udah nggak apa-apa, kencengin aja biar setannya pada mosing gitu. Wah, udah mulai nantangin. Itu udah jam berapa tuh? Itu masih siang. Masih siang baru pas mau berangkat. Udah lewat, akhirnya kita masuk. Itu juga masuk ke tempat wisata itu anjuran temen gue yang tadi bilang, udah biarin aja setannya biar mosing. Jadi dia yang kekeh pengen ke pantai, dia yang paling orangnya tuh kalau di antara teman-teman gue dia paling show up, paling dominan lah, jahilnya, berisiknya, nggak bisa diemnya, tingkahnya paradak pokoknya. Paling gokil lah. Aktif ya? banget orangnya. Habis itu tiba saatnya kita mau masuk ke pintu tempat wisatanya. Yeah. Mau masuk lah ke pintu tempat wisatanya. Ditanya dong sama yang petugas tiket di gerbangnya itu ya. Di gerbangnya. Itu nyampe situ sekitar jam berapa tuh kira-kira? Kalau nggak salah sekitar jam 4 kayaknya deh. Jam 4 sorean. Oh, udah sore. Jadi terus masuk jam 4 atau setengah 4 lah. Sekitar gitu. Sekitar jam segitu. Nah, jadi yang nentuin mau ke pantai, nentuin tempat, semua nih temen gua yang dominan ini, yang jahil yang tadi namanya si Johan. Ya. Yang tadi ada kuburan bilang udah kencengin aja biar setannya pada mosing. Ini namanya si Johan nih. Dia bilang, dia nentuin tempat, nama tempatnya itu Karangkitri. Di Anyer, nama tempat wisatanya. Oke. Setelah mau masuk di pintu gerbang itu, ditanya dong sama petugas tiketing, ini ada berapa orang ya, kata dia gitu. Terus kata si Johan bilang ke anak-anak, enggak, dia teriak ke si petugas parkirnya, tapi sambil bercanda, dia kan di tengah. 10 Pak, 10, weh, yang 3 ngumpet, gitu. Padahal kan kita 13 orang, dia cuman bercanda doang, gitu. Dia iseng. Weh 10 orang, weh yang 3 ngumpet. Padahal mah tetap kita bayarnya 13 orang gitu. Setelah masuk, jadi rencananya tuh kita tidurnya tuh di saung-saung gitu. Karena emang nggak bawa tenda dan segala macemnya, kita kalau nggak di saung di mobil paling. Tapi rencananya sih di saung tidurnya. Nah,
Nyampe di situ terus kita makan ya kan. Saat makan itu kita lagi pada makan rame, gelar makanan kan, bawa makanan. Si Johan tuh udah mulai aneh. Dia nggak ikut makan tapi dia main bola sendirian. Udah sore tuh, udah maghrib atau Enggak, masih di jam masih sore segitu. itu. Berarti Baru habis- baru banget baru sampai pulang, lah. oke. Baru banget sampai kita gelar tiker terus buka makanan, makan ya kan. Dia bukannya makan, dia tuh main bola sendirian. Jadi nih bola ditendang ke sana, dia ambil lagi, Lari. tendang lagi ke sini, dikejar lagi ke sini. Seru sendiri. Terus kata anak, tuh anak ngapain sih John main bola sendirian? Gila kali itu orang ya. Woi John, sini makan dulu. Iya kata dia. Akhirnya kita udah selesai makan, semuanya udah makan, dia juga udah makan. Kita main lah mulai ke pantai. Tadi kan belum, masih di pasir-pasir. Iya. Kita ke pantai. Dan ternyata spot yang dipilih si Johan itu nama tempat wisatanya kan Karangkitri. Itu tuh tempatnya banyak karang. Iya, emang karang itu. Karang. Nentuinnya pas posisi di sana atau emang sebelumnya udah pengen di situ? Emang Pas sebelum- di on the spot aja. Pas on the spot aja, pengen di situ Dia gitu, yang di situ. langsung. Udah terus. Ntar gua tahu udah spotnya yang enak, dia bilang gitu. Akhirnya udah jam 4:30 lah. Kita mulai main air, ke situ. Cuman sebelumnya pas lagi makan itu kita emang tertarik pada pantai sebelahnya. Ada yang deketan. Ada deketan. Jadi ini ada tempat wisata nih Karangkitri nih. Ini ada tempat wisata lagi yang pantainya tuh di mata kita itu terlihat bagus dan sangat menarik. Iya. Sempet pas lagi makan tuh ada yang nyeletuk, wih kayaknya di situ lebih bagus pantainya. Nanti sore kita main di situ aja. Iya, lebih bagus di situ kayaknya pantainya. Ya udah. Akhirnya kita tetep tuh habis makan itu kita main dulu di Karangkitri ini. Main. Ya emang bener banyak karangnya, karang gitu. Ombaknya juga nggak gede karena dia kehimpit karang. Jadi ombaknya nggak gede kayak pantai lepas lah. Sebaliknya kalau yang di sono ombaknya gede, terlihatnya menarik. Akhirnya setelah kita jalan-jalan di situ ada di Karangkitri itu ada karang besar segede bukan rumah sih, segede apa ya, segede toko. Jadi segede kamar lah, segede saung lah ya. segede inilah, segede kamar ini. Bisa dinaikin. Kita naikin, pas kita lihat, di atasnya ada sesaji gitu, sajen. Kita nggak tahu buat sajen apaan, ada bunga, ada rokok kretek gitu. Terus kita turun lagi, akhirnya, di sini nggak seru, kita ke pantai yang itu aja yuk di sebelahnya. Anak-anak pada bilang gitu. Ya udah, ayo, pada pengen ke sana. Saat mau pada ke sana, gua sama ada namanya si Hendra ini tertarik sama nemuin kelomang. Wih, banyak kelomangnya di sini di pinggiran pantai tuh. Wih, kita cari kelomang aja yuk. Ayo yuk. Gua jadi sibuk berdua nyari kelomang. Gak tahu buat apa, pokoknya gue nyari kelomang aja berdua. Yang lainnya ke sana, ke pantai yang sebelah. Tapi itu nggak semuanya, itu cuman 4 orang laki, 3 orang cewek kalau nggak salah. 4 orang laki, 3 orang cewek. Atau 5 orang laki, 3 orang cewek, gue lupa inget. Sebagian lagi dia cuman di saung aja main gitaran. Nah, mereka ke sana. Habis itu gue ngeliat, wih, kan si Hendra ini dipanggilnya si Cimeng dulu, nama samarannya. Meng, kayaknya mereka pada enak tuh main di sana, no, lihat deh loncat-loncat, main bola. Yuk kita susulin yuk. Gue ngeliatnya sih mereka lagi happy. Yuk susulin yuk, ayo. Udah gue lupain deh tuh kelomang. Gue jalan nyusul mereka. Set. Nah, di situ jadi ada pembatasnya, tapi pembatasnya udah rubuh gitu. Kayak antara antar pagar. Jadi masih bisa lewat pesisir pantainya. Gua lihat
di situ ada plang, dilarang berenang, udah ambruk plangnya, dilarang berenang. Gua lewat lagi jalan, ternyata yang tadi gua lihat temen gua happy, ternyata lagi minta tolong. Yang di situ juga lagi pada panik. Gue juga ikut panik kan. Pas saat di situ, gue udah cuman lihat 2 orang doang. 3 orang. 2 orang masih di dalam di laut lagi tolong. Berarti posisi 1 orang si Joko ini udah nyangkut ke di karang. Jadi di situ ada 1 karang gitu. Nah, dia nyangkut di situ. Nggak lama itu prosesnya cepet banget. Yang 1 lagi udah hilang, cuman main detik doang lah. Kita bingung, manggil penjaga pantai. Gue lari tuh manggil penjaga pantai, dia megang bawa ban gitu. Pas gue ke situ tinggal 1 orang nih yang bertahan paling lama, namanya si Denny. Nah, itu posisi udah di dalam air. Mereka udah di dalam air. Si penjaga pantainya ternyata nggak berani buat nyemplung dan nyelamatin itu. Nggak lama si Denny langsung hilang. Hilang juga akhirnya, dan dia bukannya semakin kesini, dia makin ketarik ke arah tengah laut. Iya, jadi dia kan gua rasa sih dia bisa berenang, makanya dia bisa bertahan paling lama. Tapi dia keseret. Lama-lama tuh ke sana. Gua ngelihatnya nggak ke sini. Tapi kepalanya kelihatan nggak? Masih kelihatan ya. Segini, di tangannya juga begini dia. Penjaga pantainya nggak berani berbuat apa-apa. Jadi dia mau nyemplung tapi ragu-ragu. Tiba-tiba si Denny itu hilang. Udah selesai. Udah tenggelam ya. Tinggal si Joko tuh yang di karang. Itu baru diselamatin. Itu juga gua ngeliat dari jauh dia tuh muntah-muntah air. Muntah-muntah air laut. Sempet tenggelam dia. Udah muntah-muntah air laut dia. Sambil nyebutin si Denny. Jadi kan nama samarannya si Denny itu Udang. Dia bilang, Udang, weh tolong Udang. Nah, si Udang itu udah nggak kelihatan sebenarnya. Akhirnya si Joko ditolong di situ. Akhirnya banyak warga, terus RT apa RW apa lurah, gue nggak tahu. Pokoknya banyak orang di situ. Kita semua frustasi. Ada yang nangis, ada yang bingung mau ngapain. Istilahnya panik, sedih juga, bingung juga mau ngapain kan. Akhirnya baru ada polisi diinterogasi di situ, berapa orang yang tenggelam. Ternyata yang tenggelam itu ada 3 orang. Yang selamat itu 1 orang. Jadi yang kanyut itu ada 4 orang. Si Joko, si Johan, si Denny atau Udang, sama si Prianto atau Boncek, dia nama samarannya. Nah, Prianto sama Boncek kan gue nggak sempet lihat nih. Gue ke situ udah tinggal 3 orang doang nih. Si Joko udah nyangkut, si Johan nggak lama berapa detik gue di situ dia langsung hilang. Si Denny yang terakhir hilang. Itu 4 orang itu. Jadi yang selamat si Joko doang ya? Si Joko doang yang selamat, yang lainnya hilang. Tapi kondisinya si Joko pingsan apa sadar? Sadar. Ya? Nah, itu kan emang lagi pasang juga karena itu posisinya udah jam 5 sorean lah. Jam 5 sorean. Akhirnya kita diungsiin untuk ke polsek. Di situ ada polsek, gue lupa nama polseknya apa. Semua diungsiin di situ di polsek. Di situ ditinggal ada 1 orang temen gue, si Cimeng tadi yang tadi sama gue nyari kelomang. Ditinggal di situ dia di pantai. Dia nunggu di situ. Dia ngurusin. Ternyata pas gue lagi di polsek tuh ditelepon, dia balik naik ojek ke situ minta duit ke polsek. Si Cimeng itu ke polsek. Kenapa, Meng? Ini ada kayak paranormal gitu, kalau mau ketemu kita harus bayar begini, ntar dicariin sama dia. Namanya anak-anak kayak gitu kondisinya lagi panik ya kan.
Itu semua yang ada duit di kantong udah dikasih ke si Cimeng semua untuk iniin paranormal, ngasih biar paranormal. biar ketemu lah istilahnya gitu. Itu posisinya udah gelap, udah jam 7-an lah, jam 7 malam. Kita udah di polsek itu. Sembari nunggu perkembangannya dari polisian kan. Mereka kan masih nyari. Akhirnya pihak kepolisian bilang kita suruh nelpon ke ke keluarga. Akhirnya nelpon satu-satu, keluarganya diteleponin, yang meninggal bukan yang hilang itu, yang tenggelam itu diteleponin. Akhirnya kan ada yang berani, ada yang nggak berani ngomong kan. Akhirnya yang ngomong tuh Pak Lurah itu, ngomong ke keluarganya. korban. Kita cuma ngasih nomor karena anak-anak nggak ada yang berani ngasih tahu kabar begitu. Udah akhirnya datang keluarganya. Pertama itu keluarganya si Johan yang pertama datang. ya, itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam dia datang. Anak-anak nunduk semua kan. Gimana tadi si Johan tenggelam jam berapa, kata bapaknya gitu. Kita jawab sambil nunduk, jam 5 om. Terus kata bapaknya, wah kemungkinan selamat udah nggak ada. Sambil nunduk bapaknya jalan keluar cuman ngomong gitu doang. Tuh langsung anak-anak lemes ngeliat bapaknya ngomong gitu. Jadi bapaknya juga udah pasrah. Wah kemungkinan selamat udah nggak ada. Langsung jalan ninggalin kita tanpa ngomong apa-apa. Cuman ngomong gitu doang dia bapaknya. Karena shock kali ya. Dia anak satu-satunya cowok masalahnya di keluarga. Karena shock, udah dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuman ngomong gitu doang. Udah. Nah, dari kepolisian itu kita suruh pada pulang. Semuanya pulang. Nunggu hasilnya pencarian di rumah aja, kata kepolisian gitu. Akhirnya si Cimeng juga udah balik lagi dengan nggak ada hasil apa-apa. Kita pulang lah. Pulang semua. Tapi yang cewek-cewek nih dijemput sama keluarganya. Jadi yang cewek-cewek ini nggak ikut ke mobil kita. Jadi kan. Tapi yang cewek ini pacarnya yang itu tadi bukan? Iya. Siapa? Salah satunya si Johan. Si Johan ini kan ada namanya si Nino nih. Si cewek ini dia pacarnya si Johan yang hilang itu. Si Nino, si Niar sama si Lia. Tapi kalau ini pacarnya mah ada di situ. Tapi mereka pulang duluan nih cewek. Berarti kan gua tinggal 10 orang kurang 3, berarti gua tinggal 7 orang di mobil Elf. Nah, 7 orang itu yang selamat. Jam berapa lo baliknya? Itu kalau nggak salah jam 12 apa jam 11 malam ya. Apa lewat jam 12. Pokoknya gua sampai Tangerang itu subuh baru nyampe tuh di rumah temen gua. Jadi gua beres-beres terus balik. Di mobil juga nggak berani ngeliat ke belakang, kan mobil jadi sisa banyak kan bangkunya di belakang. Itu di depan sama di tengah udah pada diem semua, nggak ada yang nangis aja. Mau nengok ke belakang juga nggak berani. Akhirnya pas kita sampai rumah temen gua tuh, namanya rumahnya si Asong, rumahnya di Tanah Tinggi. Kita istirahat di situ. Pas subuh sampai gimana nih nggak tahu, gue juga bingung. Coba bilangin wali kelas dan teman-teman lain. Akhirnya bilang wali kelas begini. Terus teman-teman lain dikabarin begini. Dan ternyata tuh kita nggak sempet ketemu dengan keluarga yang kedua dan ketiga karena kita udah balik. Mereka datangnya malam. Udah di situ kita kan bawa tasnya almarhum nih si Johan ini di situ di dalam mobil. Di dalam. Oh, nggak dikasih keluarganya ya? Lupa. Enggak. Kan kita yang ini nggak beresin. Kita nggak ngasih mereka.
pas kita buka itu tas, itu ada bajunya si Johan basah di tas itu. Padahal itu baju yang dipakai dia berenang. Bisa ada di situ. Anehnya di situ. Yang pas dipakai berenang. Iya. Terus di situ ada saksinya. Lu bener nggak ngelihat dia pakai baju? Bener. Pakai baju itu. Iya, dia kan berenang sama gua. Gua ngeliat dia pakai baju, nggak telanjang. Lah, kok bajunya ada di tasnya? Basah lagi. Dan yang basah baju itu aja, yang lain enggak basah. Enggak, baju itu aja. Baju kayak habis dipakai berenang gimana sih? Itu keanehan pertama tuh. Bingung juga, cuman anak-anak udah lupain aja. Gak usah diiniin lagi, udah. Ya jadi gue dapet kabar pertama itu jam 10 pagi. Itu si Johan ketemu dalam keadaan meninggal dunia. Habis itu ya gue pulang dari temen gue itu, rumah si Asong, untuk mandi terus beres-beres, baru balik lagi ke rumah si Johan untuk ikuti prosesi penguburannya. Akhirnya gue balik, terus gue ke situ ke prosesi penguburannya. Gue lihat di situ, anehnya kulit, kok nomor rumahnya 13. Terus gue nanya, di sini RT berapa ya? RT 3. Jadi ada apa nih dengan angka 3 dan 13 kayak itu. Ya. Habis itu udah tuh dapat kabar lagi jam 3 sore si Boncek ketemu atau si Prianto. Jam 3 sore baru dapat kabar. Baru dapat kabar ketemu di sananya, di anyarnya. Otomatis kan sampai sini malam. Udah gitu bener, ternyata dia dikuburinnya tengah malam. Jadi sampai di situ di daerah Sukabakti langsung dikuburin tuh. Jam berapa malam tuh? Sekitar jam 12-an kayaknya. Malam. Anak-anak nggak ikut di pemakamannya sih gitu. Habis itu tinggal si Denny kan nih yang kita harap-harap cemas, kok belum ketemu 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai mau ke hari ke-7 kita kan gua sama geng itu, sama geng-gengan gua mau ke rumahnya si Denny, mau silaturahmi sekalian. Malamnya kan mau ada pengajian, gua ke situlah. Tapi gua nggak janjian tuh sama wali kelas, sama teman gue kelasan yang lain, nggak janjian. Gue cuman berencana sama geng-gengan gue doang ke situ pagi-pagi. Ternyata di situ udah ada teman sekelas gue, terus wali kelas gue juga di situ. Dan di situ si ibunya Denny cerita bahwa semalam ada yang kesurupan. Itu tetangganya yang kesurupan. Itu kesurupan si Denny. Dia bilang minta maaf sama ibunya, Bu, maafin Denny ya, gini. Denny di sini udah sama cewek cantik nih, Bu, gitu. Terus kata si Denny, Bu, baju-baju Denny kasihin aja ke teman-teman Denny. Terus besok Denny mau teman-temannya Denny mau pada datang ke kelas, ke rumah, kata dia gitu. Udah, ibunya cerita begitu. Wih, gua kaget kan, kok bisa tahu mau pada datang gitu. Ternyata ada yang kesurupan, dia ngasih tahu begitu. Ibunya cerita ya? Ibunya cerita. Semalamnya ya? Iya, semalam ada yang kesurupan begitu. Aneh juga kan kayak begitu, bener-bener. bingung. Terus malamnya ketemu sama saudaranya si Denny yang ikut penyelaman. Ikut penyelaman, dia TNI Angkatan Laut. Ikut SAR ya? Iya, ikut SAR. Bahwa kata dia per hari ini dihentiin pencarian setelah 7 hari. Dihentiin pencarian, ya udah hilang, dianggapnya. Dianggap hilang. Dia apa tuh selama pencarian dia kan ikut tuh.
Apa dia ngeliat-ngeliat apa gitu? Dia sih dia nggak setiap hari ikut, cuman di hari terakhir, beberapa hari terakhir baru dia ikut karena nggak ketemu. Terus keluarga makanya minta tolong. Akhirnya ke situ karena dia bilang di situ harusnya tuh muter, terus banyak karang-karang yang bolong Di bawah. harus bawah. Takutnya kata dia si Denny tuh nyangkut nyangkut di sela-sela karang itu dan nggak bisa keluar nimbul, makanya nggak ketemu kan kalau kayak gitu. Nah, yang anehnya lagi pas gua sama teman-teman main ke salah satu pacarnya si yang tadi meninggal, si Johan, almarhum Johan nih punya pacar namanya Nino ya. Gua suka pada main juga ke rumah si Nino itu juga kan ikut ya? juga dia. Kan yang 3 orang itu Nino, si Niar sama si Lia. Pas main ternyata ada kakaknya dari Jawa dan kakaknya itu Indigo. Terus kakaknya kan udah tahu kita mengalami tragedi itu karena si Nino udah cerita kan. Dia tuh melotot mulu ke si Joko. Joko yang selamat ya. Yang selamat itu melotot aja. Habis itu baru Mbak Eri nge-review nih kejadian. Jadi gini menurut kacamata dia lah, menurut yang dia lihat spiritual ya. Secara spiritual bahwa keempat orang ini udah dipaketin jauh-jauh hari sebelum berangkat, udah di checklist nih yang bakal meninggal jadi korban lah, udah di checklist. Dan tandanya di punggungnya si Joko masih ada sampai 5 tahun baru hilang. Ada waktu dia nyangkut di karang. Tanda di checklistnya itu sama yang bangsa begituan. Tandanya dari secara gaib ya? Secara gaib, kita nggak bisa ngelihat. Menurut keterangannya Mbak Eri, tanda itu bisa hilang 5 tahun. Makanya kamu kata Mbak Eri ke si Joko, jangan 5 tahun jangan ke laut dulu lah, kata dia gitu. Udah gitu, kenapa saya dari tadi melotot terus, itu di belakang kamu masih ada yang ngikutin, sosok besar hitam, kata dia gitu. Udah mau nyelakain, iya, masih ngikutin. Si Joko makin parno, makin ketakutan kan. Akhirnya udah saya minta alamat kamu, ntar malam dikerjain. Dibantu. Dia nulis alamat tuh. Habis itu besokannya gue ketemu si Joko, gue nanya gimana Jok semalam. Gue semalam minta temenin ini temen gue tidur, gue gelisah, gue tidur di depan TV aja rame-rame, kata dia. Takutan ya. Gue sampai begini ditutupin begini, muka gue mau pakai bantal gitu. Terus beberapa kali kemudian gue ketemu Mbak Eri cerita yang sama, kayak gimana Mbak kemarin udah hilang yang ngikutin si Joko, udah hilang, kata dia. Dia minta ayam cemani tapi mbak kasih, kata dia gitu. Akhirnya dia mau tuh pergi. Si Joko itu tidurnya di ruang TV tuh, ketakutan dia tuh sama temen-temennya tidurnya begitu. Iya, padahal dia nggak cerita ya. Iya. Terus pakai diinin bantal lagi mukanya. Kan klop sama ya, kok bisa klop nih ceritanya si Joko sama si Mbak Eri ini. Wah, apa jangan-jangan beneran nih bisa apalah Merogo Sukmo lah apa, kok nggak ngerti kan kita ya. Udah habis itu gue tuh mikirnya ada apa nih angka 13 saling berkaitan. Setelah kita review pun sebelum berangkat yang 4 orang yang katanya dipaketin kata Mbak Eri ini, ini emang udah mainnya berempat aja. Jadi kayak udah ada chemistry. Udah ada chemistry. Kita kemana dia baliknya, gue baliknya bareng ini aja. Dia berempat bareng balik. Terus kita lagi nongkrong di depan main gitar, dia di kamar berempatan main radio-radioan. Jadi kita nge-review nih sesama yang ikut itu, kita nge-review, iya ya udah ada keanehan gini. Terus pas di rumah si Denny juga
pas saat Kelulusan. kelulusan kan gue main tuh ke rumah si Denny, ngasih tahu ibunya karena udah kayak ibu sendiri kan, Bu kita lulus nih gini. Tiba-tiba ada tetangganya yang nganterin surat, itu suratnya nyasar di nomor 3. Rumah nomor 3. Padahal dia nomor 1 rumahnya kan di hook rumahnya. Kok bisa nyasar di nomor 3? Aneh lagi kan. 3, 13 malam Jumat Kliwon. Pas pengen masuk 10 orang gue yang 3 ngumpet. Iya itu. Udah banyak clue nih. Firasat. Udah banyak firasat. Gue pikir mosok si Denny salah sih ngasih alamat nomor rumahnya kan nomor 1, mosok Tapi nomor emang 3 bener. 3 ya? Iya, alamat di situ nomor 3. Apa dia sengaja biar kalau misalkan nggak lulus nggak terlalu ini ya kan? Gua nggak ngerti deh. Pokoknya bisa nyasar gitu. Padahal mah lulus. Si Denny juga lulus semua. Terus dari kejadian itu sih kan ada versi mistis, ada versi ini. Nah, kalau versi mistis nih, jadi gue dikasih tahu sama temen gue, tapi bukan gengan gue ya. Dia beda kelas. Dia sekolah ya? Masih satu sekolah. Dia ngasih unjuk gue nih, Bi, lu sama temen-temen lu masuk koran. Itu gue masuk berita. Gue ngelihat di koran itu bahwa tempat wisata gue kan sebenarnya Karangkitri, ya. tapi kejadiannya itu di sampingnya Karangkitri, Di sebelahnya ya. di sebelahnya pantai yang tadi kita anggap, wih bagus, yang menarik mata, seakan-akan melambai sini gitu kan. Itu tuh sebenarnya tempat udah ditutup, tempat wisata yang udah ditutup. Dan bahkan kemarin gue 2021 gue masih lewat situ, masih begitu-gitu aja, masih ditutup, masih ada villanya yang kosong. Yang nggak berpenghuni, yang udah kayak bekas kebakar gitu apa gimana, gue nggak ngerti. Kemarin gue lewat situ masih ada tuh tempat begitu aja. Apa emang sengaja karena banyak korban, ya udah ditutup aja, udah nggak usah dipakai lagi karena banyakkan korban. Dan di koran itu menceritakan bahwa tempat itu adalah gerbang kerajaan gaib kayak gitu. Dan setiap kenapa itu kedap-kedip. Dan setiap setiap tahun itu pasti ada korban di situ. Itu di koran itu ada beberapa review 5 tahun apa 6 tahun ke depan. Itu gue lihat tuh korbannya di 2005 segini, 5 tahun ke belakang ya di 2004 segini. Itu pasti ada korban, yang 3 lah, yang 5 lah, sampai bahkan banyak gitu korbannya. Sekali korban gitu, ada yang banyak. Nah, banyak kejanggalan sih dari yang tadi angka 3 dan 13 malam Jumat Kliwon, nama tempatnya Karangkitri, artinya 3 karang. Yang nggak ketemu itu namanya si Udang, samarannya Udang itu di balik batu kan itu, makanya dia nggak ketemu ya kan. Kalau kita sambungin, kalau kita cocok logi cocok logi nyambung kayak gitu antara satu dan yang lain. Tapi kalau menurut secara Islam kan, kalau orang yang udah meninggal udah kembali kepada yang bikinnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Dan menurut Islam yang meninggal karena tenggelam itu kan syahid. Ya gue sih sebagai umat Islam meyakininnya yang itu aja sih, bahwa teman-teman gue udah syahid, udah kembali kepadanya, udah damai di luar yang versi mistisnya lah gitu. Gue sih ngeyakininnya itu aja sebagai umat Islam gitu. Tapi kalau untuk temen lo yang
Si yang selamat si Joko ya? Ya, si Joko. Si Joko ini masih kontekan nggak? Dia apa kabarnya sekarang nih? Masih kontekan. Dia sekarang udah punya anak 2 dan dia sama sekali nggak pernah ke pantai karena trauma. Banget ya berarti ya. Dia kalau jalan-jalan paling ke pulau, ke puncak. Ke pantai itu nggak mau. Ke puncak kalau nggak ke kota-kota gitu kulineran. Meskipun tadi udah dijelasin 5 tahun kan udah putus. Tapi dia tetap trauma. Ya karena dia kan sebenarnya. Jangankan dia, gue juga trauma. Gue 5 tahun tuh nggak, 3 tahun gue nggak ke pantai, 4 tahun gue ke pantai cuman nggak berani nginjak air laut. 5 tahun gue ke pantai, ke tahun kelima ya gue berani ke pantai tapi cuman main-main air doang, pinggir-pinggir doang. Ke 6 tahun baru berani nyebur lagi. 7 tahun udah hilang sampai sekarang. Padahal gue bisa berenang, bisa trauma juga karena ngelihat temen lu keseret depan mata lu. Iya, gitu. benar-benar di depan mata ya, benar-benar lihat langsung. Gitu. Benar-benar serem sih itu. Kita pastilah trauma, apalagi yang ngalamin kayak si Joko itu tadi, benar-benar ngalamin kejadian, apalagi secara spiritual ada yang melihat bahwa dia emang benar-benar ditandain, iya. tapi dia masih diberi keselamatan ya, masih diberi umur panjang. Iya. Mungkin itu aja sih cerita dari gua, pengalaman di zaman sekolah. Ya tapi benar-benar merinding banget sih gua dari tadi dengerin cerita lo, benar-benar merinding, serem banget. Emang awalnya biasa aja tapi tadi sempet tiba-tiba nggak kerekam. Ini lampu masih kedap-kedip aja. Udah kedip, tiba-tiba suaranya nggak rekam, hilang, jadi ini di take ulang. Ya semoga cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semua, selalu waspada, selalu hati-hati, selalu berdoa, dan selalu jujur lah kalau di tempat wisata atau di manapun juga kita misalkan makan kerupuk 3 ya bilang 3 aja, kita datang beli karcis 5 ya bilang 5, jangan dikurang-kurangin. Walaupun itu bercanda niatnya. Ya, meskipun itu bercanda niatnya, ya semoga ini semua menjadi pelajaran kita semua, dan terima kasih ya Bi udah mampir lagi di channel gua. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya dengan bintang tamu yang lainnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.